Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan channel Sebah-Sebi Microsoft Office dan SPSS. Dalam edisi skripsi kali ini, desain pra-eksperimen ya. Ini merupakan video kedua. Di video ini saya akan menjelaskan tentang cara mendeskripsikan hasil pra-tes dan post-tes. Bagian pertama. Nanti ada dua video terkait ini karena terlalu panjang kalau di satu video kan. Bersama saya, Saiful Anwar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita masuk ke video bagian 1 tentang cara mendeskripsikan hasil pra-tes dan post-tes menggunakan Microsoft Excel dan SPSS. Sekali lagi, video kedua tentang cara mendeskripsikan hasil pra-tes dan post-tes dalam desain pra-eksperimental, saya dibagi menjadi dua video karena kalau satu video terlalu panjang. Mari kita langsung buka file Excel-nya. Baik, ini data Excel-nya. Jadi saran saya ketika Anda akan menginput data hasil pretest atau post-test, sajikannya dalam bentuk seperti ini. Jadi nama siswa tidak perlu Anda munculkan di sini, cukup kodenya saja. Misalkan pakai nomor 1 sampai 35. Lalu untuk soal, ini seperti ini nomor soal. Oke, 1 sampai 45. Jadi ini hasil 40 jawaban, skor jawaban 35 siswa terhadap 45 soal tes untuk mengukur hasil belajar siswa gitu ya. Ini judul skripsinya masih dengan yang sama dengan yang saya sampaikan di video pertama gitu ya. Pengaruh media pembelajaran mind mapping terhadap hasil belajar siswa pada mata pelajaran PAI, studi pra-eksperimental desain di kelas 2 SMP gitu ya. Nah, ke sampingnya jangan lupa ini skor siswa. Jadi jumlah skor siswa, oke, kita lakukan split dulu di sini ya supaya masih terlihat nama siswanya. Oke. Nah, ini skor siswa artinya siswa 1 dia menjawab benar 33 dari 45 gitu ya. Dan terusnya ke bawah. Nah, untuk ke bawah jumlahkan juga, berarti skor 45 dijawab benar oleh 33 siswa dari 35 gitu ya. Nah, untuk nilai saya hapus dulu. Kayak kita gunakan skala 100 ya. Karena ini kan KKM-nya 75 tadi ya. Nah, ini ya. Kita lihat lagi. Nah, ini KKM-nya 75. KKM itu kriteria ketuntasan minimal. Jadi siswa yang nilainya mencapai 75 itu skala 100 dianggap tuntas. Sementara yang kurang dari 75 itu dianggap belum tuntas. Artinya dia harus mengikuti remedial yang dibuat oleh guru. Oke. Untuk nilai, cara menghitungnya cukup mudah, sama dengan skor siswa kita pakai dalam kurung dulu. Buka ya, karena ada dua operasi, penambahan dan pembagian. Pembagian dan pengkalian ya. Skor siswa dibagi jumlah soal. Nah, ini jumlah soalnya kan tetap gitu ya. Sama untuk setiap skor, sehingga supaya ini tidak berubah, kita kasih dolar atau cukup Anda pakai F4. Nah, jadi tidak berubah gitu ya nantinya. Tutup kurung dikali 100. Oke. Nah, ini kalau Anda munculnya seperti ini, ketika Anda setelah melakukan proses perhitungan munculnya seperti itu, ya, Anda pijit yang ini. Nah, karena dipastikan ada beberapa koma, cukup 2 belakang koma aja. Nah, lalu untuk ke bawahnya Anda tinggal di copy saja, di klik 2 kali kursor Anda di ujung sebelah kanan bawah ya, sebelah di sel AV9 ya, tinggal klik sini, klik 2 kali, klik. Nah, seperti itu. Nah, sementara yang ini, baik, kalau ini artinya ya, siswa nomor 3 itu 91 nilainya, siswa nomor 1 73 dan seterusnya. Lalu untuk keterangan
ini kita dapatkan dari ini kategori berdasarkan KKM. Jadi kalau dia hanya 2, pakai fungsi if, jadi fungsinya nanti hanya sekali gitu ya. Karena yang keduanya tinggal false-nya saja. Nah, berarti kriteria kalau lebih dari atau sama dengan 75 itu kebalik ya. Ini maksudnya tuntas. Ini belum tuntas. Nah, kalau lebih besar atau sama dengan 75 artinya tuntas. Kalau lebih kecil itu belum tuntas. Oke, kita lakukan ya. Sama dengan jika nilai siswa ya, nilai siswa nih lebih besar atau sama dengan 75, maka untuk di saya kan koma ya, Anda bisa titik koma tergantung sistemnya. Anda lihat di sini ya seperti apa. Maka kalau asumsi ini terpenuhi, pakai tanda petik karena teks gitu ya, kecuali angka-angka seperti ini 75 nggak pakai tanda petik, tapi kalau teks angka pakai tanda petik, maka tuntas. Nah, kalau tidak, koma lagi, ketentuan kalau asumsi lebih besar atau sama dengan 75 tidak terpenuhi, maka itu tidak tuntas atau belum tuntas ya. Belum tuntas. Tutup kurung. Oke, enter. Nah, ini. Kenapa ini belum tuntas? Karena di bawah 75. Nah, kita kopikan lagi dengan cara yang tadi sama. Klik 2 kali ya. Klik. Nah, ini tuntas, ini belum tuntas, ini tuntas. Nah, gitu ya. Nah, lalu yang kedua yang sekali lakukan, kan kita nanti akan menggunakan SPSS untuk mendeskripsikannya. Oke, kita siapkan tabel distribusi frekuensinya. Ya, hapus dulu. Oke, nah untuk hal-hal yang dibutuhkan, saya pernah buat video membuat tabel distribusi frekuensi dengan Excel. Nah, sekarang saya mencontohkan membuat tabel distribusi frekuensi dengan SPSS. Nah, pertama kita butuh jumlah siswa N. Ini pakai count ya, dari nama siswa. Jadi tinggal ganti ya, sama dengan count. Nah, kita masuk ke sini siswa sampai ujung. Anda bisa langsung ketik saja kan, tahu itu. Min dan tinggal sama dengan min sorot nilainya ya, seluruhnya, enter. Itu nilai tertinggi. Lalu nilai terendah max. Nilai tertinggi ya tadi nilai terendah. Ini ke bawah. Berarti nilai paling kecil itu 57,78, nilai paling tinggi 91,11 yang diperoleh oleh siswa. Untuk rentangnya tinggal nilai maksimal dikurangi nilai minimal. Ini rentangnya. Kalau ini dibulatkan ya. Oke, untuk mencari kelas interval ingat pakai ini ya, pakai rumus log. Gitu ya. Caranya sama dengan 1 plus 3,3 dikali log N. N-nya kan ini ya, 35. Nah, untuk mencari berapa kelas interval yang akan kita buat. Nah, ada 6 ya. Berarti kita siapkan ini. Ya, taruh dulu ini ya. Nah, kita siapkan 6 kelas interval. Ini kelas intervalnya ada 6. Ini sebetulnya ada koma ya, tapi dibulatkan. Oke. Baik, untuk kelas intervalnya langsung kita bulatkan saja ya. Langsung ini kan kalau tidak dibulatkan kan tadi ada komanya, kita langsung bulatkan saja. Nah, oke. Untuk panjang intervalnya kita cari ya, rentang dibagi kelas interval. Nah, ini 5,556. Ini kalau dibulatkan jadi 6. Kita langsung ini ya, dibulatkan langsung. Oke, 6 sama ya. Kita hapus, ini kan udah sama. Nah, sekarang kita lihat batas atasnya ini langsung kelas nilai maksimal ya, 91. Nah, untuk ke bawahnya ini tinggal dikurangi panjang interval ya. Ini kan 6. Oke, tinggal ke bawah. Tarik. Oke. Oh, sebentar. Ininya F4 ya, supaya tidak berubah. Nah.
Oke. Sementara untuk ini tambah 1 ya. Tambah 1. 86 ya. Nah, tinggal tarik ke bawah. Nah, untuk yang ini dikurang 6 ya. Nah, ini kelas intervalnya. Jadi 86 sampai 91, 80 sampai 91, 56 sampai 61. Jadi ada 6 kelas interval. Nah, sekarang kita buat kriteria untuk kategori nanti di SPSS gitu ya. Nah, untuk yang pertama, jadi untuk kelas interval pertama, ini adalah lebih besar dan sama dengan, jadi kalau yang ujung-ujung nih, jadi Anda di sini buat dulu yang ujungnya. Jadi lebih besar atau sama dengan 86. Jadi gunakan yang ini. Ingat nilai kita ini ada komanya ya, tidak bilangan bulat seperti ini. Makanya Anda bisa punya pilihan sebetulnya, ini tinggal dibulatkan saja dulu. Jadi ini langsung Anda 76 misalkan gitu ya. Nah, tapi kalau ini masih tetap koma, nah nanti Anda harus hati-hati ketika membuat kategorinya. Gitu ya. Misalkan untuk yang pertama, ini gunakan yang ini. Jadi jangan lebih kecil dari 85. Nanti kalau lebih kecil dari 85, jadi kalau ininya lebih besar dari 85, berarti nanti kalau ada yang 85,22, nah itu akan masuk ke kelas interval pertama. Padahal kan itu harusnya masuk ke 85. Nah, makanya gunakan yang ini. Ini lebih besar. Jadi yang ini di pertama ini kriteria itu lebih besar dan sama dengan 86, lebih besar dan sama dengan 80, lebih besar dan sama dengan 74 dan seterusnya. Untuk yang terakhir sebelah sini, ini gunakan yang bawahnya gitu. Ini yang atasnya nih, lebih kecil dari 62. Jadi bukan lebih besar atau sama dengan 61. Karena kalau lebih besar atau sama dengan 61, jadi kalau begini misalkan ya, nah ini misalkan ya. Jadi kalau yang digunakannya ini, nah nanti akan ada kesalahan dalam pembacaan nilai. Bagi yang nilainya 61, sekian, itu kan tidak akan masuk ke sini, gitu ya. Dan juga tidak akan masuk ke sini karena dia ada di antara 61 sampai 62. Tapi kalau seperti ini lebih kecil daripada 62, jadi yang 61, sekian masuknya ke sini. Nah, begitu ya. Jadi ini lebih kecil daripada 86, ini lebih kecil daripada 80 dan seterusnya. Nah, ini untuk kategorinya. Kayak bisa dipahami ya. Sekarang kita langsung menuju ke SPSS. Baik, ini lembar kerja data editor. Sebelum kita mengkopikan data dari Excel, kita harus rumuskan dulu variabelnya ya. Pertama untuk soal variabelnya. Nah, ini nanti akan kita copy gitu ya. Nah, ini desimal. Ini kan soalnya sampai 45 ya. Oke, ininya scale. Oke. Cukup lah. Nah, caranya klik kanan, copy, klik kanan lagi, tetap di sini ya, paste variabel. Nah, jumlah variabel kan ada 45. Nah, ini mulai dari 1. Sehingga nanti soal 1 sampai 45 ya. Kita cek. Oke. Nah, ya, soal 1, 2 dan seterusnya. Nah, lalu di sininya variabel total. Ini namanya total score. Skor siswa ya. Skor siswa. Ini nggak perlu ada koma. Ya. Ininya scale. Oke, lalu nilai. Nah, kalau ini kan ini tadi ada koma 2 ya. Ini nilai siswa. Ini juga scale. Lalu sudah nilai ada ketuntasan. Nah, ini variabel kategori ya, tidak perlu pakai koma. Ini ketuntasan belajar. Ya, ininya nanti ada karena variabel kategori, jadi kita rumuskan dulu kategorinya. 1 untuk yang tuntas, 2 untuk yang tidak tuntas. Oke, nah seperti itu ya. Lalu yang terakhir
ini kategori kelas interval. Ini juga filenya ya, kelas underscore interval. Ini juga kategori. Nah, cuma nanti kalau untuk kelas interval jangan dulu ya. Nanti kita buatnya pakai ini. Ini di clear aja. Pakai kriteria yang tadi sudah kita buat ya. Oke, nah kalau ini sudah siap. Oke, kita langsung ke Excel kembali. Oke, ini data Excel yang tadi ya. Anda bisa langsung mengkopikan data ini skor siswa, setiap nomornya, juga jumlah dan nilai. Untuk keterangan yang ketuntasan ini belum bisa dikopi, ini harus dirubah dulu menjadi 1-2 ya. Atau kita ini itu aja nanti ya di SPSS langsung saja ya. Oke. Ini aja dulu. Di skor sampai nilai bawah. Sampai sini ya. Oke, kita masuk ke SPSS-nya. Oke, kita langsung kopikan di sini ya. Klik kanan. Paste. Nah, ini sudah terkopi semua. Kita cek. Oke, tinggal ketuntasan. Nah, untuk ketuntasan kita clear aja dulu ya ininya ya. Clear. Oke. Nah, untuk variabel ketuntasan kita inputkan dengan transform convert variable. Oke, ketentuannya ini target value ini ketuntasan. Ininya ketuntasan belajar. Ya. Continue. Nah, cara menentukannya kan nanti ada 1 untuk tuntas, 2 untuk tidak tuntas. Nah, jadi pakai rumus if. Nah, jika ini udah maksudnya lupa saya di Excel. Ini langsung ketentuannya itu jika nilai siswa, masukkan ke sini ya, jadi variabel nilai siswa itu lebih besar atau sama dengan 75. Nah, gitu ya. Jadi kalau lebih besar atau sama dengan 75, continue, maka 1 ininya ya. 1 itu maksudnya tuntas. Oke. Oke, sudah selesai. Kita cek. Nah, ini muncul ya 1 ya. Tinggal yang 1 lagi masih kosong. Nah, kita lagi transform convert variable. Lalu untuk 2. Nah, ini rubah itu lebih kecil dari 75. Nah, continue. Nilainya 2. Oke. Oke, execute. Sudah selesai. Kita lihat. Oke, sudah ya. Kita balik ke sini variabel. Nah, ini ininya komanya. Nah, oke. Untuk memunculkan ini tinggal di view value labelnya. Belum ada ya di variabelnya. Nah, ini. Nah, di sini ya. Value-nya kita rubah dulu. 1 tadi itu untuk tuntas. Lalu 2 untuk belum tuntas. Oke. Nah, itu untuk variabel ketuntasan. Nah, sekarang 1 variabel lagi. Jadi ini view. Coba ya. Data view. Nah, deh. Nah, untuk variabel 1 lagi, yaitu variabel kategori di sini ya. Kita buat juga pakai convert variabel ya. Oke, kita langsung. Nah, Anda lihat kriterianya ya. Nah, sini nih lihat kriterianya. Ini kita reset dulu. Ini namanya kategori ya. Jadi untuk distribusi frekuensi nanti ya. Ini tabel distribusi frekuensi nilai
siswa. Oke. Untuk kategori pertama itu tadi, kategori pertama itu adalah lebih besar atau sama dengan 86. Jadi kategorinya ya, lebih besar atau sama dengan 86. Nah, gitu ya. Ini dulu, apanya dulu ya. Nah, kalau nilai siswa lebih besar atau sama dengan 86. Ini. Nah, jika nilai siswa lebih besar atau sama dengan 86, maka 1. Dia termasuk kelas interval 1 ya. Oke. Bentar. Oke, kita cek. Nah, udah muncul ya. Nah, kita rubah dulu ini ya, supaya tidak ada komanya. Nah, oke. Lalu untuk yang kedua, tadi ada 6 kelas interval ya. Yang kedua, jika nilai lebih besar atau sama dengan 80 ya, dan ada 2, nilai siswa lebih kecil dari 86. Itu 2. Oke. Execute. Kita lihat. Oke, sudah 2. Ada. Nah, kita cek lagi yang ketiga sekarang. 3. Kriterianya, ya rubah angkanya sih ya. Jika nilai lebih besar atau sama dengan 74, tapi dia lebih kecil dari 80. Oke. Execute sudah. Kita cek. Oke, sudah. Kita langsung yang keempat. Enam 8 74. Continue. Oke. Execute. Kita cek. Oke, sudah. Sekarang untuk yang kelima, 62 lebih besar dengan 62, lebih kecil dari 68. Continue. Oke. Execute. Kita cek. Oke, sudah. Nah, satu lagi yang keenam. Yang keenam itu kalau dia lebih kecil dari, ini cukup 1. Nah, lebih kecil dari 62. Continue. Oke. Execute. Sip. Nah ya, full semua. Oke, sekarang kategorinya kita buat untuk kelas intervalnya ya. Oke, kelas interval 1 itu tadi nilainya 86 gitu ya, sampai 91. Untuk yang 2 80 sampai 85. Untuk kelas interval 3 74 sampai 79. Kelas interval 4 68 sampai 73. Kelas interval 5 62 sampai 67. Dan kelas interval 6 berarti 6 ya, 58 56 sampai
66, 61. Nah, oke, selesai. Kita cek. Nah, ini sudah ya. Nah, jadi kalau sudah seperti ini, kita siap melakukan analisis deskriptif ya. Nah, sekarang misalkan kita lihat dulu, kita buat tabel distribusi dari ini ya. Kita tinggal analyze pakai ini nih, deskripsi statistik, frequencies. Nah, kita masukkan yang ini ya, nah, yang variabel tabel distribusi frekuensi. Untuk statistiknya min, kita minimum, maksimum. Nah, udah cukup itu saja. Atau kita minnya ya, continue. Oke, tambah. Oke, cukup. Nah, ini outputnya. Dan ini yang dimaksud dengan tabel distribusi frekuensi. Jadi nanti di bab 4 itu cukup tampilkan ini saja, gitu ya, untuk mendeskripsikan nilai siswa. Jadi yang nilainya 86 sampai 91 ada 9 orang atau 25,7%, gitu ya. Jadi yang paling banyak itu justru yang nilai ini ya, yang paling rendah ada 56 sampai 61 itu ada 5 orang. Nah begitu ya, jadi ini yang ditampilkan. Lalu nanti Anda bisa menampilkan ini, frekuensi ini dengan diagram batang. Anda buat saja di MS Word itu ya, lebih mudah dan praktis. Untuk kumulatif persen ya, atau di Excel ya, itu sajikan dalam bentuk diagram OGIF. Nah gitu ya. Nah lalu yang Anda masih bisa lakukan, misalkan ya, masih di deskriptif, yang ini, ini keluarkan dulu, itu yang ketuntasan belajar. Nah, kita buat chartnya misalkan ya, pakai pie chart, percentage. Oke. Nah, ini ketuntasan belajar. Jadi yang tuntas ada 22 orang, yang belum tuntas 13. Berarti sekitar 37,1%. Nah, berarti ada sekitar 13 siswa yang perlu diremedial. Nah, ini diagram pie-nya, gitu ya. Nah, tinggal ini pakai persentase. Kalau mau nampilkan ya, di sini tinggal ini nih, show data label, close. Nah, sudah. Jadi ini 37,11, ini 62,86% untuk yang tuntas, gitu ya. Nah, ini yang pertama yang harus Anda lakukan. Karena videonya sudah panjang ini ya, jadi untuk hal kedua yang harus dideskripsikan saya akan sampaikan di video kedua. Jadi untuk video pertama cukup sekian. Terima kasih. Maksudnya video pertama untuk deskripsi data ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.